Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana, NPM 192191172 dari kelas E. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang motorik dan teori belajar. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada motorik. Motorik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan gerakan-gerakan tubuh. Secara umum, kemampuan motorik terbagi menjadi dua macam, yaitu keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan yang dilakukan dengan melibatkan sebagian besar bagian tubuh. Gerakan motorik kasar memerlukan cukup tenaga dan dilakukan oleh otot-otot besar. Contohnya seperti gerakan melompat, berlari, dan sebagainya. Sementara motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil. Karena itu, gerakan motorik halus tidak terlalu membutuhkan tenaga, akan tetapi membutuhkan konsentrasi, ketelitian, dan koordinasi yang cermat. Contoh gerakannya adalah mengambil sebuah benda dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, terus menggunting, menjahit, atau memegang pensil. Nah, untuk perkembangan motorik diartikan sebagai perkembang dari unsur kematangan dan pengendalian gerakan tubuh. Dalam proses perkembangan anak, motorik kasar berkembang lebih dulu dibandingkan motorik halus. Keterampilan motorik kasar diawali dengan bermain yang merupakan gerakan kasar, yaitu pas awal waktu kecil seperti berlari, melompat, itu sudah melakukan otot-otot kasar. Sementara keterampilan motorik halus baru mulai berkembang di awal kegiatan yang amat sederhana seperti memegang pensil, memegang sendok. Nah, seiring dengan pertambahan usia, kepandaian anak akan kemampuan motorik halus dan motorik kasar akan semakin berkembang dengan pesat. Untuk nanti saat lebih dewasa akan lebih sistematis dan terorganisir. Jadi banyak-banyaklah pengalaman gerak di saat masih kecil, karena itu akan menjadi suatu pengalaman dan atau latihan tidak latihan yang secara tidak langsung. Jadi akan sangat berguna saat dewasa untuk menunjang perkembangan atau prestasi dalam olahraga. Nah, di sini ada hakikat kemampuan motorik. Menurut Yanuar Kiram 1992, gerak adalah suatu pergantian posisi yang dilakukan oleh setiap orang. Gerak adalah sesuatu yang ditampilkan oleh manusia secara nyata dan dapat diamati. Jadi kemampuan motorik adalah suatu kemampuan yang dapat diperoleh dari keterampilan gerak umum berkaitan dengan pelaksanaan dan peragaan suatu keterampilan yang dipelajari, sehingga nantinya akan memberi dampak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Nah, itu. Yang selanjutnya, fungsi kemampuan motorik. Menurut Rusli Lutan, bahwa pengembangan keterampilan gerak dasar pada siswa sekolah dasar ditekankan pada pengembangan dan pengayakan keterampilan geraknya. Semakin banyak
perbendaharaan gerak dasarnya, semakin terampil di kehidupan sehari-hari, termasuk melaksanakan keterampilan lainnya. Jadi pengalaman aktivitas gerak yang bermacam-macam akan semakin melatih dan memperkaya unsur-unsur kemampuan motorik siswa. Apabila mendapat kesempatan lain yang sama, tentu saja akan ingat dan akan menyimpan pengalaman dan mempergunakannya untuk meresponnya. Dan banyaknya pengalaman gerak yang dilakukan siswa akan menambah kematangan dalam melakukan aktivitas gerak motorik. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kemampuan motorik. Nah, di sini menurut Yanuar Kiram 1992 hal tersebut disebabkan yang ke-1 ada perbedaan kemampuan kondisi dan koordinasi yang dimiliki. Yang kedua, perbedaan usia. Yang ketiga, perbedaan pengalaman gerak. Yang selanjutnya, perbedaan jenis kelamin. Terus perbedaan kognitif serta frekuensi latihan. Jadi bahwa sebagai guru pendidikan jasmani sangat penting mengetahui kemampuan motorik dari masing-masing anak didiknya demi kelangsungan dalam proses pembelajaran mengajar, supaya tidak salah untuk memberikan dalam materi pembelajaran, jadi tidak terjadi kesalahan. Nah, yang selanjutnya teori belajar. Pengertian belajar motorik pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umum. Menurut Drowatzky 1981 menyatakan belajar motorik adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler yang umumnya diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh atau bagian tubuh. Jadi belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang potensial terhadap situasi tertentu yang diperoleh dari pengalaman yang dilakukan secara berulang-ulang. Itu menurut Hildegard. Menurut Inger 1980, belajar adalah perubahan-perubahan perilaku yang potensial yang tercermin sebagai akibat dari latihan dan pengalaman masa lalu terhadap situasi tugas tertentu. Belajar menurut pendapat para ahli lain juga adalah perubahan tingkah laku atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam waktu tertentu dan bukan berasal dari proses pertumbuhan. Nah, jadi dapat diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen sebagai akibat dari latihan atau pengalaman. Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar memiliki pengertian yang luas, bisa berupa keterampilan fisik, verbal, intelektual maupun sikap. Menurut Bloom 1955, perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dapat digolongkan ke tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, psikomotor. Dari ketiga kesadaran gerak dasar tersebut yang harus dicapai mulai pendidikan jasmani sekolah, maka komponen gerak dasar yang perlu diajarkan. Nah, belajar gerak menurut Smith 1991 adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah kepada perubahan-perubahan yang relatif menetap dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerak-gerakan yang terampil. Pada dasarnya definisi Smith di atas mengandung 3 aspek, yakni belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman. Terus yang kedua, belajar tidak langsung termati. Ketika latihan berlangsung terjadi banyak perubahan dalam sistem saraf pusat.
Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, perubahan terjadi relatif melekat. Banyak perubahan dalam penampilannya, disebabkan yang sifatnya hanya sementara, misalnya oleh kelelahan atau kondisi lingkungan. Nah, di sini juga Smith menjelaskan tentang karakteristik belajar motorik, yaitu yang satu, belajar motorik merupakan serangkaian proses. Yang kedua, belajar motorik menghasilkan kemampuan untuk merespon. Yang ketiga, belajar motorik tidak dapat diamati secara langsung. Yang keempat, belajar motorik relatif permanen. Yang kelima, belajar motorik adalah karena hasil latihan. Nah, yang keenam, belajar motorik dapat menimbulkan efek negatif. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar motorik merupakan suatu proses, merupakan hasil latihan, kapabilitas bereaksi sebagai hasil belajar motorik, dan hasil belajar motorik bersifat permanen, serta bisa menimbulkan efek negatif. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi hasil belajar motorik? Menurut Suryabrata 1981, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Nah, faktornya apa saja? Yang satu, bahan yang dipelajari. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu lingkungan alami dan lingkungan sosial, seperti lingkungan sosial seperti pergaulan bebas, terus pada teman-teman gitulah. Yang ketiga, faktor instrumental, baik seperangkat alat keras maupun seperangkat alat lunak. Nah, yang keempat ada kondisi individual siswa, meliputi minat, motivasi, kecerdasan, bakat, serta kemampuan kognitifnya. Nah, itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.